Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai tahap-tahap mengajar. Nah, subpokok apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian mengajar. Yang kedua, tahap-tahap mengajar. Yang ketiga, pendekatan dalam mengajar. Dan yang keempat, prinsip-prinsip dalam mengajar. Let's go menyimak. Yang pertama, pengertian mengajar. Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, mengajar adalah suatu kegiatan mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya yang menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang kedua yakni tahap-tahap mengajar. Menurut Lambo Amran, terdapat beberapa tahapan dalam proses mengajar, yakni tahap pertama berupa kegiatan perencanaan yang terdiri dari 1. Persiapan sebelum pembelajaran. Persiapan yang dapat dilakukan yakni guru harus membuat silabus dan RPP agar kegiatan belajar dapat terencana dengan baik. 2. Pengetahuan tutor tentang materi yang akan diajarkan. Tutor atau guru harus mengetahui materi yang akan disampaikan agar dapat mentransfer ilmu kepada peserta didik. 3. Pengulangan materi sebelumnya. Pengulangan materi sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan pelajaran yang lalu. Tahap kedua berupa kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari 1. Metode yang digunakan. Penggunaan metode bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. 2. Media yang digunakan. Penggunaan media harus sesuai dengan materi, metode, dan disesuaikan dengan karakter peserta didik. 3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif. Untuk mendorong siswa aktif, guru perlu menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan secara acak. 4. Waktu pelaksanaan. Proses pembelajaran dilaksanakan pada pagi hingga siang hari. Tahap ketiga berupa kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga yakni pendekatan dalam mengajar. Roy Kellen mengemukakan bahwa ada dua pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, yakni 1. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru. Pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. 2. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Yang keempat yakni prinsip-prinsip dalam mengajar yang terdiri dari 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai kebutuhannya, sehingga termotivasi untuk mempelajari secara serius. 2. Keaktifan. Ditunjukkan ketika peserta didik yang selalu belajar menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap situasi di lingkungan sekolah tempat ia belajar. 3. Keterlibatan langsung. Dilakukan dengan pelibatan langsung peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberi pengalaman yang sama bagi peserta didik. 4. Pengulangan. Merupakan suatu latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. 5. Tantangan. Agar peserta didik berkembang dan mencapai tujuan, maka diperlukan tantangan dalam kegiatan pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. 6. Perbedaan individu. Mengetahui perbedaan individu dalam belajar memudahkan bagi pendidik dalam menentukan media yang akan digunakan. Hal tersebut sangat penting dalam pencapaian hasil pembelajaran yang optimal.
Nah, demikian materi kita hari ini tentang tahap-tahap mengajar. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.